Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Insyaallah, kali ini pelajaran eksakta kita akan membahas tentang pembagian pecahan. Seperti sebelumnya, ada kemampuan yang harusnya sudah kalian kuasai sebelum memasuki pembagian pecahan. Seperti mengubah bentuk pecahan. Ya, berbagai bentuk pecahan kalian bisa mengubahnya. Kemudian kemampuan berhitung, dan yang berikutnya perkalian pecahan yang sebelumnya kita pelajari. Nah, contoh pertama, 4 dibagi 2/3. Di sini 4 itu bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa 2/3. Sebuah pecahan kalau mau dibagi itu harus diubah jadi kali. Ya, bagi diubah jadi kali. Syaratnya, pecahan biasa yang di belakang tanda bagi itu berubah jadi terbalik. Tadinya 2/3 jadi 3/2. Posisi pembilang yang tadinya di atas menjadi ke bawah. Sedangkan posisinya penyebut yang tadinya di bawah jadi ke atas, dibalik. Sekarang, setelah tanda bagi jadi tanda kali, bentuknya jadi 4 kali 3/2. Seperti perkalian sebelumnya, tinggal dikalikan aja. 4 kali 3, 12. Kemudian penyebut di bawahnya tetap 2. 12/2 itu sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya 6. Nah, gimana kalau sebaliknya? Di sini 2/3 dibagi 4. 4 itu kan bilangan asli. Kita, kalau dia di belakang posisinya, kita ubah dia menjadi pecahan biasa. Ya, yang tadinya 2/3 dibagi 4 itu menjadi 2/3 dibagi 4/1. Per itu kan bagi. 4/1 artinya 4 dibagi 1, tetap 4. Ya, jadi 2/3 dibagi 4 sama dengan 2/3 dibagi 4/1. Seperti sebelumnya, pembagian pecahan harus kita ubah jadi perkalian. Syaratnya, pecahan setelah tanda bagi itu dibalik posisinya. Ya, makanya dia menjadi 2/3 dikali 1/4. Kalau udah seperti ini, seperti sebelumnya, tinggal kali aja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 1 itu 2, 3 kali 4 itu 12. Jadinya 2/12. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, jadi 1/6. Oke, contoh berikutnya. Di sini 3 dibagi 1 2/3. 3 itu bilangan asli, tapi posisinya di depan. Kalau posisinya di depan tidak usah diotak-atik. Nah, yang kita ubah adalah bentuk pembagian. Yang tadinya pecahan campuran, kita ubah menjadi pembagian dengan pecahan biasa. Ya, 3 dibagi 1 2/3, jadi 3 bagi 5/3. 1 2/3 kita ubah jadi 5/3. Oke. Sekarang bentuknya jadi bilangan asli dibagi pecahan biasa. Seperti sebelumnya, pembagian harus kita ubah jadi perkalian. Tanda bagi harus jadi tanda kali. Dengan syarat, pecahan di belakang tanda bagi itu dibalik. Tadinya 5/3 jadi 3/5. Posisinya dibalik, atas ke bawah, bawah ke atas. Kalau bentuknya sudah jadi seperti ini, 3 dikali 3/5, tinggal dikaliin aja. 3 kali 3 itu 9, sedangkan penyebut yang di bawahnya tetap 5. Nah, 9/5 itu kita ubah jadi pecahan biasa atau pecahan campuran 1/4/5. Atau kalau diminta di soal dalam bentuk persen ya kita ubah ke persen. Atau dalam bentuk desimal juga ya, harusnya kalian sudah bisa. Oke, contoh berikutnya. 2/5 dibagi 3/6. Di sini pecahan biasa dibagi pecahan biasa. Kita tinggal ubah aja, kali jadi bagi. Dengan syarat, pecahan di belakang tanda bagi berubah. Yang tadinya 3/6 jadi 6/3. Dibalik posisinya ya, jangan lupa. Atas ke bawah, bawah ke atas. Sekarang, sudah pecahan biasa dikali pecahan biasa. Tinggal kaliin aja. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 6, 12. 5 kali 3, 15. Sekarang bentuknya 12/15, sama-sama kita bagi 3.
12 bagi 3 itu 4, 15 bagi 3 itu 5. Dapat hasilnya 4/5. Oke, contoh lainnya. 0,5 dibagi 6. Di sini desimal dibagi bilangan asli. Bilangan asli berada di belakang posisinya, ya. Jadi harus kita ubah jadi pecahan biasa. Yang tadinya 0,5 jadi pecahan biasa 5/10. Sedangkan 6 itu sama dengan 6/1. Ya, 6/1 artinya 6 dibagi 1 itu sama dengan 6 juga. Nah, sudah jadi pembagian pecahan biasa. 5/10 dibagi 6/1. Tanda bagi kita ubah jadi kali, seperti sebelumnya, ya. Harus diubah ke kali. Syaratnya, pecahan di belakang tanda bagi 6/1 dibalik menjadi 1/6. Sekarang bentuknya perkalian pecahan biasa. Tinggal atas kali atas. 5 kali 1 sama dengan 5. Bawah kali bawah. 10 kali 6 itu 60. Dapat 5/60. Kita sederhanakan bisa. Sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 itu 1. 60 bagi 5 itu 12. Hasilnya 1/12. Atau kalau misalnya diminta dalam bentuk persen, ya kita ubah ke persen. Atau diminta dalam bentuk desimal, kita ubah ke desimal. Contoh lainnya, 0,2 dibagi 0,5. Di sini desimal dibagi desimal. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Yang tadinya 0,2 dibagi 0,5 menjadi 2/10 dibagi 5/10. Ya, kita ubah semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. Setelah itu, kita ubah dia yang tadinya pembagian jadi perkalian. Ya, syaratnya dibalik. 5/10 jadi 10/5. Nah, sekarang tinggal 2 kali 10, 20. 10 kali 5 itu 50. 20/50. Coret nolnya 1 di atas, coret 0, 1 di bawah. Tinggal 2/5. Sekarang 1/2 dibagi 10%. Ya. Di sini pecahan biasa dibagi persen. Caranya sama, kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya. 1/2 tetap 1/2. 10% ini menjadi 10/100 karena dia persen. Jadinya 1/2 dibagi 10/100. Masih bentuk pembagian, harus kita ubah jadi perkalian. Syaratnya dibalik. Yang tadinya 10/100 jadi 100/10. Lihat posisinya dibalik. Sekarang sudah dalam bentuk perkalian, tinggal dikaliin. 1 kali 100, 100. 2 kali 10, 20. 100/20. Kita coret 1 di atas, coret 1 di bawah. Tinggal 10/2. 10/2 itu artinya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berikutnya, 0,2 dibagi 1/2. Di sini desimal dibagi pecahan campuran. Sama, harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang tadinya 0,2 dibagi 1/2 jadi 2/10 dibagi 3/2. Makanya kalian harus bisa mengubah pecahan dari desimal ke pecahan biasa atau pecahan campuran ke pecahan biasa. Lalu, yang tadinya bentuk pembagian, kita ubah jadi perkalian, seperti sebelumnya. Syaratnya, lihat. Yang tadinya dibagi 3/2, jadi dikali. Tapi dibalik, 2/3. 3/2, 2/3. Kalau udah dalam bentuk seperti ini, tinggal dikaliin aja. 2 kali 2, itu 4. 10 kali 3, itu 30. 4/30 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 itu 2, 30 bagi 2 itu 15. Ya. Lanjut. 0,4 dibagi 12%. Nah, ini desimal dibagi persen. Sama seperti sebelumnya, kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Jadinya 4/10 dibagi 12/100. Nah, bentuk pecahan yang tadinya pembagian kita ubah ke perkalian. Tapi ingat syaratnya, 12/100 itu dibalik jadi 100/12. Ya, lihat, bagi jadi kali, makanya harus dibalik. Pecahan yang di belakang tanda bagi. Ingat ya, yang di belakang tanda bagi, bukan yang di depannya. Nah, kalau udah bentuk perkalian, tinggal dikaliin. 4 kali 100, 400. 10 kali 12, 120.
Dapat 400 per 120. Coret 1 di atas, coret 1 di bawah, tinggal 40 per 12. Ini sama-sama bisa dibagi 4. 40 bagi 4 itu 10, 12 bagi 4 itu 3, dapat 10 per 3. Nah, nanti kalau pembilangnya lebih besar, kalian bisa jadikan pecahan campuran. Ya, tergantung soalnya, minta dalam apa? Apakah desimal, apakah pecahan campuran, atau persen, atau yang lain, ya. Nah, di sini ada 3 buah pecahan. 14% dibagi 0,2 dibagi 1 per 5. Ada 3 pecahan berturut-turut. Caranya tetap sama. Pertama, ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Oke ya. Jadi, 14 per 100 dibagi 2 per 10 dibagi 1 per 5. Ya, 14% jadi 14 per 100, 0,2 jadi 2 per 10, 1 per 5 tetap, karena dia udah pecahan biasa. Nah, bentuk pembagian, langkah berikutnya ya. Kalau udah jadi pecahan biasa, pembagian kita ubah jadi perkalian. Syaratnya dibalik. Lihat, semua yang dibalik adalah yang di belakang tanda bagi. Lihat, yang tadinya bagi 2 per 10, jadi kali 10 per 2. Ya, 2 per 10, jadi 10 per 2. Kemudian, 1 per 5, jadi 5 per 1. Oke, kita ulang ya. Lihat di sini, awalnya bagi, jadi kali. Oke, kemudian, tadinya 2 per 10. Ini kan di belakang tanda bagi. Kita balik, jadi 10 per 2. Ini juga 1 per 5 di belakang tanda bagi. Kita balik jadi 5 per 1. Dapat bentuknya 14 per 100 dikali 10 per 2 dikali 5 per 1. Oke ya, bagi udah jadi kali. Selanjutnya, tinggal dikaliin. Karena sudah jadi bentuk perkalian. Atas kali atas, bawah kali bawah. 14 kali 10 itu 140. 140 kali 5 itu 700. Kemudian yang bawahnya 100 kali 2, 200. 200 kali 1, hasilnya tetap 200. Maka sama aja dengan 700 per 200. Kita coret 2 di atas, coret 2 di bawah. Kalau ada 0, kita bisa coret ya. Sama di atas dengan di bawah. 7 per 2, ini bisa kita jadikan pecahan campuran. 31 per 2. Atau tergantung soal. Kalau soal minta persen ya kita ubah ke persen. Atau kalau minta desimal kita jadikan ke desimal. Atau bisa jadi dia minta pecahan senilainya. 31 per 2. Ini kan 1 per 2-nya masih bisa kita cari pecahan senilainya. Ya, 3-nya tetap, 1 per 2-nya kita ubah jadi misalnya 2 per 4. Atau 3 per 6. Ini kan senilai dengan 1 per 2. Makanya kalian harus menggunakan kemampuan yang sudah dibahas di pecahan-pecahan sebelumnya ya. Nah, berikutnya ada soal cerita. Kamar Usman berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Di sini diketahui dia berbentuk persegi panjang. Dengan luas 16,2 meter persegi dan lebarnya 3,6 meter. Pertanyaannya, berapakah panjang kamar Usman? Pertama lihat di sini bentuknya persegi panjang ya. Kemudian diketahui luasnya dan juga lebarnya. Terus yang ditanya panjangnya. Karena dia berkaitan dengan luas dan bangun datar, kita harus menggunakan rumus. Luas pada persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Ya. Luas itu L besar, panjang itu P kecil, lebar itu L kecil, kita simbolkan ya. Nah, karena yang ditanya panjang, berarti P itu sama dengan luas dibagi lebar. Luas dibagi lebar, itu ya. Jadi di sini menggunakan pembagian. Kita hitung. P sama dengan luasnya tadi 16,2 dibagi lebar. Lebarnya 3,6. Di sini desimal dibagi desimal. Kita jadikan ke bentuk pecahan biasa. 16,2 jadi 162 per 10. Kemudian 3,6 itu 36 per 10. Setelah jadi pecahan biasa, kita ubah dia menjadi bentuk perkalian. Yang dibalik adalah yang di belakang pecahan. Jadi 162 per 10-nya tetap, bagi jadi kali, 36 per 10 jadi 10 per 36. Nah,
Di sini di atas ada 10, di bawah ada 10 dan dia bentuknya perkalian. Kalau ada bilangan atau angka yang sama pada perkalian atas dan bawah itu bisa kita coret. Ya, walaupun dia berseberangan. Di sini kan 10 yang atas di sebelah kanan, 10 yang di bawah sebelah kiri. Ini boleh kita coret, kita matiin, habis dia nilainya, ya. Tinggal 162 per 36. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Coba ya, sama-sama dibagi 2. Jadinya 81 per 18. Masih bisa kita sederhanakan lagi. Kalau 81 per 18 udah kelihatan, ini sama-sama bisa dibagi 9. Makanya wajib kalian bisa pembagian dan perkalian. Hasilnya 9 per 2. Di sini bentuk pecahan biasa. Pembilang yang di atas lebih besar. Ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 41 per 2. Atau biasa kita baca dengan 4 setengah. Ya, lihat di sini 41 per 2 itu sama dengan 4,5. Karena ditanya panjang, jangan lupa satuannya adalah meter. Oke ya. Itu aja. Cukup mudah ya. Ya, kalau misalnya masih ada kesulitan, coba pelajari lagi, coba bahas lagi, coba kerjakan soal-soal di buku. Dan tentunya kalau bingung bisa bertanya atau tonton lagi video-video yang sudah pernah dibagikan sebelumnya. Baik, semoga Allah berikan kemudahan bagi kalian untuk memahaminya. Semoga Allah memudahkan segala urusan kalian. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.